Doa nggak boleh amin nak ya. Astagfirullah, katanya doa nggak boleh amin nak ya. Jadi dia mengajarkan kepada santri-santrinya kalau orang berdoa nggak boleh diaminkan gitu ya. Coba kita simak lagi. Doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Wow. Kalau orang berdoa lalu kita katakan amin, kita mengaminkannya, katanya nggak akan dikasih oleh Allah gitu katanya tadi. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Waduh. Apa makna amin? Moga-moga. Lu kepada Allah kok moga-moga? Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Septriadi. Yang baru mampir bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini kembali lagi saya akan mereaksi beberapa videonya Panji Gumilang yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan nyeleneh yang berkaitan dengan agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui melalui jejak digital, memang Panji Gumilang ini selalu berfatwa semau dia sendiri, tidak mengikuti jumhur ulama, tidak mengikuti tafsir ulama-ulama terdahulu, bahkan tidak mau mengikuti 4 imam mazhab, tidak mau juga mengikuti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam periwayat hadis terdahulu. Dia katanya hanya mau mengambil dari Al-Quran saja, itu pun ditafsirkan sesuka dia sendiri. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis wah ini dhaif, Masya Allah kanjeng Nabi didoifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Mau mutafakun alaih, jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia, begitu jauh. Belum ada IT. Pada tahun 2002, MUI meneliti Al-Zaitun dan ditemukan beberapa penyimpangan. Salah satu penyimpangannya adalah menafsirkan Al-Quran semau-mau dia sendiri. Makanya sangat sering sekali kita mendengarkan pernyataan dari Panji Gumilang sangat nyeleneh dan sangat menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Bagaimana mungkin teman-teman jengkol dan pete dijadikan dalil untuk merenggangkan saf sholat? Ente suka jengkol, saya suka pete. Oh, bau jengkol, oh bau petik, kan gak enak. Tapi kalau jaraknya serentang tangan, mau deh, mau gak akan tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya ketika sholat berjamaah selalu mengingatkan kepada jamaahnya untuk merapatkan dan meluruskan safnya. Hal itu pun juga diterapkan oleh para ulama sampai saat ini ketika menjadi imam. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. Di era sekarang datang seorang Panji Gumilang yang berdalih jengkol dan pete mau menghilangkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merapatkan dan meluruskan saf ketika sholat. Yang buat kita cukup heran juga, ada banyak juga pengikutnya ya. Kita juga berpikir gimana, kasihan lah gitu sama santri-santrinya di sana, diajari apa mereka ya. Oke, ini ada satu video yang juga nyeleneh dari Bapak Panji Gumilang. Coba kita simak videonya ya. Doa nggak boleh amin nak ya. Astagfirullah, katanya doa nggak boleh amin nak ya. Jadi dia mengajarkan kepada santri-santrinya kalau orang berdoa nggak boleh diaminkan gitu ya. Coba kita simak lagi. Doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Wow. Kalau orang berdoa lalu kita katakan amin, kita mengaminkannya, katanya nggak akan dikasih oleh Allah gitu katanya tadi. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Waduh. Apa makna amin? Moga-moga. Lu kepada Allah kok moga-moga? Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Moga-moga dikasih uang tambah. Mengapa moga-moga? Karena bapakmu kadang-kadang Senin Kemis. Senin ada duit, Kemis juga tidak ada duit gitu kan. Makanya moga-moga surat ini dibalas. Tapi kalau kepada Allah, alhamdulillah, pasti kamu dijawab. Syekh ini kok bisa-bisa aja? Bukan, kata Allah itu. Kata Allah. Jadi kalau nggak mau alhamdulillah amin saja ya terserah, nggak dijawab. Astagfirullah. Jadi kalau orang berdoa lalu mengucap amin, yang mendengarkan doanya katanya nggak akan dijawab, nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ucapan amin itu katanya artinya moga-moga.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita mengucap amin itu bukan berarti tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita menaruh harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan harapan itu kita percaya kepada Allah. Jangan kemudian disamakan berdoa kepada Allah dan meminta uang kepada bapakmu. Inilah akibatnya kalau orang beragama semau-mau dia sendiri, bikin fatwa seenak sendiri. Jadinya hasilnya ngawur kan? Beragama Islam itu mengikuti tuntunan, bukan membuat-buat sendiri. Dan terkait mengaminkan doa orang lain, banyak sekali dalil yang membenarkan hal tersebut. Bahkan ketika peristiwa Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun melawan Fir'aun, Nabi Musa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengaminkannya adalah Nabi Harun. Doa Nabi Musa alaihissalam tercatat dalam Al-Quran surah Yunus ayat 88, dan di ayat 89-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Padahal di situ yang berdoa, yang meminta kepada Allah hanyalah Nabi Musa, dan Nabi Harun cukup mengaminkannya saja. Tetapi Allah menjawab doa itu dengan berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Dari sinilah jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang mengaminkan doa orang lain mendapatkan keutamaan yang sama seperti orang lain tersebut yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda, orang yang berdoa dan orang yang membaca amin sama-sama memperoleh pahala. Dalam hadis lainnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum muslim yang sebagian mereka berdoa dan sebagian lainnya mengamininya kecuali Allah mengabulkan doa mereka. Sebagai sesama muslim, saya mengingatkan kepada teman-teman semua di sini, jangan mau dipengaruhi oleh fatwa ngawurnya Panji Gumilang yang melarang mengaminkan, menganggap bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang mengatakan amin. Doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin enggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Amin itu bukan berarti kita tidak percaya kepada Allah. Justru dengan mengucapkan amin itu penuh kepercayaan kita, penuh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalil yang sudah kita baca bersama tadi, bahwa orang yang mengaminkan doa orang lain mendapatkan keutamaan yang sama seperti orang lain tersebut yang memanjatkan doa kepada Allah. Orang yang mengaminkan doa orang lain mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang membacakan doa tersebut. Sekali lagi saya katakan, sebenarnya kita tuh kasihan dengan santri-santri yang ada di sana. Diajari apa santrinya? Santri itu adalah penerus agama kita. Santri itu adalah yang akan membawa agama kita ke depannya. Kalau penyimpangan itu terus diwariskan, gak akan ada habisnya. Makanya saya sering bilang di channel ini, kalau pemerintah tidak bisa menutup, ya setidaknya dibenahi, di stop penyimpangannya. Pesantrennya tetap buka, tapi penyimpangannya di stop. Baru-baru ini teman-teman bisa lihat di channelnya Al Zaitun, itu mengadakan sholat Jumat laki-laki dan perempuan berjajar safnya. Ini bukan situasi darurat. Formasi saf seperti itu memang sengaja dirancang oleh, ya entahlah, oleh Panji Gumilang ataupun oleh pengajar yang ada di sana. Memang secara aturan fikih ada ulama yang berpendapat bahwa itu tidak membatalkan sholat. Tetapi coba pikirkan baik-baik, itukah yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Kalau ada situasi darurat, ya kita bisa maklumi seperti itu. Tapi kalau dirancang sengaja dibuat seperti itu, ini apa maksudnya? Sedangkan Rasulullah sudah menginstruksikan bahwasanya saf sholat untuk laki-laki yang baik itu di depan, sebaik-baik saf itu di depan buat laki-laki, dan sebaik-baik saf perempuan itu di belakang. Inilah akibat dari seseorang yang seenaknya, semau-maunya dalam beragama. Ini akan menjadi kacau, ini akan menjadi lebih buruk lagi kalau setiap orang, setiap pimpinan pondok pesantren diperbolehkan membuat-buat aturan sendiri di dalam beragama. Giliran kita protes, kita bilang kullu bid'atin dolalah, malah dikira kita Wahabi, dituduhnya kita Wahabi. Wah, repot lah teman-teman ya. Semoga video ini bisa menjadikan satu pencerahan kepada kita semua. Jangan mau ikut-ikutan dengan orang yang beragama semau-maunya sendiri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.